Sahabat mulia, hari ini kita mau review budidaya kurma di Tulungagung bersama masternya Pak Agus. Nanti seperti apa, semoga hari ini lancar, nggak hujan, nggak panas. Semoga informasi nanti bermanfaat buat kalian semua. Oke, kita berangkat. Lebih mahal ada yang lebih mahal maksudnya. Kalau yang lebih murah itu kan kayak fermentasian. Menurut kita orang ngomong kan kayak rasanya kayak gula gitu. Kalau ini kan manisnya kan memang buah. Bedanya kayak situ sih. Kalau yang ini bukan fermentasi ya, ini karena suhu di Arab bisa untuk fase tamar, fase halal ini mencapai suhu 42 sampai 52 derajat Celcius. Pertanyaannya, kalau di Indonesia ada nggak suhu yang mencapai seperti itu? Kalau nggak ada, berarti buah kurma yang ada di Indonesia itu kemungkinan tidak bisa ke fase halal, makanya hanya ke fase rutop atau fase mengkal atau apa ya, bahasa Jawa kemampu. Tapi harganya mahal. Kalau ini per kilo hanya maksimal 100.000, tapi kalau rutop per kilo itu bisa 300 sampai 350.000. Nah, kebetulan di Indonesia itu ngetrennya itu kurma muda, Pak. Jadi kurma muda itu untuk program promil atau program hamil, itu khususnya bagi ibu-ibu. Nah, kalau kita di penggiat kurma Indonesia, nah itu kita kembangkan, ini biasanya produk olahan, ada yang berupa sirup, ada yang berupa makanan. Nah, ini salah satu bentuk olahan kurma. Olahan kurma. Nah, ini dalamnya kurma ini. Nah, ini yang kurma apa? Sama itu? Sama. Jadi ini bibit H1 atau Heng 1. Kita terjebak dengan harga. Ini 65.000. Kalau gitu kita belikan aja 65.000 ini. Dapat 60. Dapat 60 biji. Ini 60.000 satu. 60.000 tidak bisa dimakan, tapi kalau ini buahnya bisa dimakan, bijinya masih bisa ditanam. Nah, nanti kita jelaskan bagaimana cara pembibitan. Yang kecil gue yang jumlahnya berapa? So guys, jadi kalau kalian mau makan kurma, siapa bilang kita nggak bisa tanam kurma nih. Jadi bibitnya ini bisa kita tanam dengan lahan sekecil ini. Nah, lihat ya, dengan lahan sekecil ini kita bisa tanam tuh udah berapa aja deh. Nah, udah banyak banget. Sing sampai lepas itu kira-kira sing paling muda. Oke, sahabat mulia, hari ini kita belajar menanam kurma. Mulai penyemaian, pembibitan, sampai nanti kita mau jalan-jalan ke kebunnya, bagaimana cara menanamnya, terus kemudian pemindahan anak dan lain sebagainya. Nah, kita nanti bersama Pak Agus yang lebih kompeten di sini, jadi kita sama-sama belajar. Kita bukan maksud menggurui, tapi kita sama-sama belajar membagi informasi buat kalian semua. Itu kita cuci dulu. Jadi kita cuci bersih ya. Ini daging atau kotoran yang menempel itu pada biji ini harus dihilangkan. Ini harus betul-betul bersih. Karena kalau nanti nggak bersih ya, nanti akan tumbuh jamur. Jadi kalau tumbuh jamur nanti akan mengganggu pertumbuhannya. Nah, ini setelah misalkan kita cuci bersih, kemudian kita kasih zat pengatur tumbuh atau zat PT. Kebetulan kita pakai produk sing standar di toko pertanian ada, itu namanya B1. Nah, B1 ini nanti akan memperbaiki kualitas daripada biji ya. Jadi ini kita rendam ya, misalkan seperti ini ya. Nanti kita rendam ini kurang lebih sekitar 3 atau 4 hari. Nah, setiap hari biji ini kita bersihkan, kita ganti airnya. Nah, tapi pemberian ZPT ini cukup sekali saja Di awal aja. di awal
supaya apa? Ini sebenarnya 10 menit aja sudah meresap. Tujuannya biji ini kan dalam keadaan tidur atau dalam keadaan istirahat. Jadi kalau kita kasih zat PT atau zat perangsang tumbuh, ini nanti mempercepat proses istirahat atau dormasi, istilahnya dormasi benih. Jadi pertumbuhannya lebih cepat. Selain itu tanaman ini nanti tumbuhnya bisa maksimal. Kenapa demikian? Karena kita sudah dari awal kita lakukan namanya pemuliaan tanaman. 3-4 hari ini kita tiriskan. Jadi kita tiriskan, ini betul-betul harus kering. Jadi kering angin ya. Setelah itu kita masukkan ke dalam, kalau orang-orang kurma menamakan greenhouse. Greenhouse abad 21. Ini greenhouse ya. Setelah itu caranya ini kita tali kencang, jadi kedap udara. Nah, kita tali kedap udara, terus kita masukkan ke dalam tempat yang tidak terkena sinar matahari ataupun sinar secara langsung. Perkecambahannya itu lebih cepat. Ini bisa, misalkan kalau kita pakai proses perkecambahan, tapi ini bisa juga langsung ya. Nah, kalau langsung ini juga bisa sudah banyak diterapkan oleh teman-teman. Ini hasilnya juga bagus. Nah, kalau langsung itu caranya cukup kita masukkan ya, ke polybag. Nah, kebetulan kita pakai polybag ukuran 6 kali 12. Nah, ini 6 kali 12. Jadi lingkarnya ini 6, ke bawahnya ini 12. Pakai sekam segar atau mentah bisa, atau sekam yang sudah busuk malah bagus. Jadi medianya kita pakai tanah dan sekam, perbandingannya 1:1, tidak pakai pupuk kandang. Nah, setelah seperti ini nanti akan kita biarkan. Jadi ini kita biarkan seperti ini ya. Setelah 3 bulan, nah nanti hasilnya seperti ini, mulai keluar ya nih. Berarti kalau akar sudah mulai keluar seperti ini dan daunnya sudah 3, usia tanaman ini kurang lebih 2-3 bulan. Ini harus segera kita pindah. Oke, teknik berikutnya adalah teknik pemindahan kurma. Jadi kalau kita mau memindahkan kurma, misalkan akarnya banyak seperti ini nggak usah dipotong. Jadi kalau ketemu akar seperti ini yang sudah keluar dari polybag, berarti tanaman ini harus segera dipindahkan. Karena apa? Akar kurma itu sebetulnya lebih panjang daripada daunnya. Bisa dilihat ini. Nah, panjang akar kurma ini mungkin dari daunnya 3:1. Kalau yang ke atas 1, ke bawah itu 3. Jadi kurma itu sebetulnya kalau dibiarkan akarnya itu bisa mencapai 12 meter. Tapi kalau yang ke samping itu hanya sekitar 2 maksimal 3 meter. Nah, ini kalau saya, kita biarkan aja. Jadi akar ini nggak usah dipotong, kita biarkan. Nah, makanya cara memindahkan, kita hanya ambil polybag ini separuhnya, kemudian kita tanam. Nah, kita tanam, terus dari akar yang ada ini kita lingkarkan aja. Kita lingkarkan. Nah, kemudian baru ini kita
beri media tanam. Media tanam yang kita berikan kali ini sudah ada kandungan pupuk kandangnya. Jadi kalau awal tadi kan belum ada pupuk kandang, kalau sekarang ini sudah ada. Ya. Ini sambil kita tarik pelan-pelan, jadi nanti medianya ini nggak pecah. Nah, ini kita kasih, jadi kita sisipkan sambil kita tekan. Ini sebenarnya kita pakai bambu ataupun bisa besi untuk memadatkan supaya terlihat rapi. Nah, caranya seperti ini. Ini cukup simpel. Nah, ini kita kasih nama. Kebetulan kalau yang ini adalah jenis barhe, makanya kita singkat, ambil huruf depannya dan huruf belakangnya, barhe. Nanti juga ada deglet nur, kita kasih dn dan sebagainya. Nah, ini kita tempatkan pada lokasi yang harus terkena sinar matahari secara full, artinya selama 6 jam atau 8 jam. Nah, ini kita tempatkan. Ini semua barhe, jadi pasti ada tulisannya BE. Nah, jadi ini kita sendirikan ya. Ini barhe. Jadi kalau kita buka seperti ini barhe. Nah, terus ada lagi jenis kalau kita ajwa. Nah, kita akan memindahkan kurma yang lebih besar. Jadi setelah kita rawat, ini adalah kurma yang usianya sekitar 6 sampai 7 bulan. Nah, ini akarnya juga lebih besar lagi. Ini karena polybagnya sudah nggak muat, ini harus kita pindah. Walaupun di sini ini memang daunnya kita potong, jadi karena kemarin ada hujan lebat, ini kita potong supaya daun ini tetap seger dan sehat. Sama ya, prosesnya sama. Ini kita buka pelan-pelan. Nah, karena kurma ini nanti akarnya panjang, ini sistem penanaman tidak kita ambil polybagnya. Jadi polybag tetap utuh, tidak kita tarik seperti yang usia 3 bulan, tapi ini langsung kita masukkan. 7 bulan ini kita biarkan selama 1 tahun ya, ataupun 1,5 tahun. Bibit yang sudah mulai kita besarkan, ini yang umurnya sudah di atas. Ini kalau orang-orang membudidaya, ini rugi kalau enggak secepatnya dipindahkan. Harusnya kalau sudah ukuran seperti ini namanya sudah pecah daun ya. Jadi ini kalau mau dikembangkan di planter bag juga bisa, supaya lebih cepat besar, atau langsung ditanam ke lahan. Akar sudah banyak nih. Nah, ini baru kita pindahkan ke
Jadi pupuk itu hanya kita taruh di atasnya, tidak perlu di bawah. Pengalaman budidaya kurma yang kalau kita mengacu teknik budidaya di Thailand, ini mulai dari tanaman umur 3 bulan ini sudah harus dilakukan treatment air. Jadi treatment air itu nanti fungsinya untuk membesarkan batang supaya cepat besar. Terus yang kedua untuk menentukan gender. Sampai ke sini, bahkan nanti sampai kita tunjukkan di lahan, ini harus tetap dilakukan treatment air. Jadi treatment air itu jadi 1 hari direndam, 3 hari kering. Jadi tekniknya hampir sama dengan menanam padi. Jadi kurma itu sebetulnya bukan kok tahan kekeringan, tapi kalau kurma untuk standar produksi ataupun perkebunan itu harus tetap memerlukan banyak air. Jamur barang niku iku wong jamur liyane ra itu niku oleh jamur lho. Kerjane mampu lho. Ini proses pemberian media tanam. Kita menggunakan media tanam dari sekam, kohi kambing, tetroganik, urea dan ponska. Kita fermentasi dengan menggunakan bakteri. Ini kita gunakan untuk menutup lubang tanam. Di lubang tanam yang kita buat sengaja kita buat lebar dan dalam supaya nantinya pertumbuhan kurma bisa maksimal. Jadi teknik yang kita gunakan adalah gulutan seperti ini. Ini gulutan kita biarkan selama 3 bulan sampai tanaman itu tumbuh, baru kita kasih tanaman utama. Ini contoh yang sudah dikasih media, kemudian kita taburkan pada atasnya jamur metarisium untuk pengendali hama kuangwong atau uret. Jadi untuk kali ini kita akan menanam kurma sebanyak 20 batang dengan jenis barhe dan sukari. Ini kita lihat. Nah, nanti kalau keseluruhan media sudah kita masukkan, kita buat gulutan. Sambil menunggu tanaman kita masukkan, kita juga menyiapkan untuk media tanam selanjutnya. Ini berupa kohe sapi. Kohe sapi nanti akan kita fermentasi sama dengan yang kita gunakan untuk media. Ini kita menggunakan gelodong tebu. Gelodong tebu yang sudah kering nanti akan kita fermentasi seperti ini.
Dengan teknik ini harapan kita supaya tanaman bisa tumbuh secara maksimal. Inilah proses pemindahan untuk ditanam. Penanaman sekitar 4 orang, ditarik pelan-pelan, masukkan ke lubang tanam. Untuk melihat kelurusan, ini kita Wes aku wes arah pulang aku wes. Arepe mulai oke. Kene sik mangan. Ya. Ya oke. Inilah proses pengisian lubang tanam dengan menggunakan media tanam yang sudah kita siapkan. Untuk lubang galian kita buat lebar dan dalam, kurang lebih di 1 meter. Jadi kalau kita isi itu bisa mencapai sekitar 8 sampai 10 gerobak sorong. Jadi nanti setelah lubang tanam ini terisi, kita tutup dengan tanah di atasnya. Nah, setelah tanah baru kita lakukan penggundukan, itu sampai sekitar ketinggian 30, baru kita lakukan penanaman. Jadi dari permukaan tanah nanti penanaman kurma ini di ketinggian 30 dari permukaan tanah lainnya atau sampingnya, sehingga harapan kita akar ini akan ada di atas, sehingga sirkulasi udara antara atas dan bawah akan lebih maksimal. Jadi kita tidak perlu membuat parit atau lubang resapan. Ini jenis tanahnya berpasir, jadi sangat cocok dengan karakter tanaman kurma. Ini kita lihat tanahnya itu sangat gembur, jadi berpasir, sehingga ketika kita siram ini membutuhkan jumlah air yang cukup banyak. Untuk lubang tanam yang sudah kita buat, nanti kita aliri air dari pipa yang sudah kita pasang di lubang galian ini. Kita aliri air sampai lubang tanam betul-betul menyerap air dalam jumlah besar. Ini kalau pengisian air satu lubang tanam ini membutuhkan waktu
kurang lebih 20 sampai 25 menit. Ini air sudah mulai mengalir. Karena lubang tanamnya cukup besar, jadi seakan-akan lubang tanam ini menjadi lubang tampungan air. Ini proses pengisian air. Kalau kita lihat kita menggunakan selang dengan diameter 1 dim. Ini pancarannya cukup kuat karena kita menggunakan sumur dengan sistem sibel. Ini submersible ya, jadi ini kalau kita isi ini memang cukup lama. Jadi setelah ini kita isi, baru kita tutup dengan media tanah di atasnya. Itu nanti ini masih kita sisakan permukaan sekitar 30 cm, dan nanti dari 30 cm permukaan kita tambah lagi gundukan di atasnya sekitar 30 cm. Inilah teknik pengairan sebelum dilakukan penutupan lubang tanam. Ini adalah proses pemindahan kurma dari sebelum ditanam. Ini kita belah dulu untuk polybag ataupun saknya. Jadi ketika nanti kita taruh, nanti tidak akan mengganggu. Nah, setelah sak disobek, kita masukkan tali untuk mengangkat pohon kurma. Nah. Oke, setelah pohon kurma masuk, baru dilakukan penimbunan. Ini untuk mendapatkan posisi yang lurus dari barat, timur, selatan, utara. Kita senterkan dari pohon yang ada. Nah, kalau sudah pasti, kita kunci dengan tanah, kemudian tali kita tarik, baru tahap selanjutnya sak itu kita ambil. Jadi pengambilan dengan cara yang pelan, tidak boleh dilakukan dengan tergesa-gesa. Tujuannya agar media tanam ataupun tanah yang ada dalam bibit itu tidak ikut pecah atau terbelah. Nah, tekniknya setelah sak diambil, baru geret separuh-separuh atau setengah-tengahnya.
Nah, dengan teknik seperti ini otomatis bibit tidak akan pecah tanahnya. Setelah sak diambil baru kita lakukan penimbungan. Inilah teknik penanaman kurma hasil dongkelan sehingga posisi tanah tidak pecah, akar tidak putus. Jadi nanti proses tracing pada tanaman tidak terlalu lama. Dan kita timbun secara rata pada sekeliling tanaman. Kita buat untuk ketinggian gulutan itu sekitar 30 cm. Dari gulutan yang sudah dibentuk nanti akan dilakukan penataan termasuk tempat penyiraman air dan supaya tanaman tetap tidak goyah kena hempasan angin, akan dilakukan penyanggahan menggunakan bambu atau kayu. Inilah proses pembuatan gulutan setelah media tanam dimasukkan ke dalam lubang. Kita atur untuk penempatan penanaman bibit kurma. Dari lokasi yang ada ini sudah mulai siap ditanam. Sambil kita bersihkan sisa-sisa dari pembakaran pohon lemon, kita bersihkan ke pinggir termasuk kayu penyangga. Lahan sudah mulai bersih, siap untuk ditanam. Ini tinggal nanti membersihkan sebagian bambu-bambu atau ranting yang ada. Ini satu lubang tanam yang sudah siap untuk ditanami. Dari 20 pohon, insya Allah mulai besok bisa tertanam. Kalau kita lihat cuaca di atas, ini sudah mulai mendung. Harapannya pada bulan ini hujan bisa turun dengan normal atau secara intensif, sehingga ke depan kita tidak terlalu banyak ataupun penyiraman tanaman lebih maksimal. Ini kondisi lahan sudah bersih, rumput-rumputnya juga sudah dipotong,
siap di aplikasi untuk penanaman pohon kurma. Ini proses pengisian lubang tanam dari penurunan tanah ke lubang tanam. Kita menggunakan langsung kendaraan roda 4 berupa truk. Jadi satu lubang tanam ini untuk areal utara kita bagi menjadi 3 bagian. Jadi sengaja kita taruh langsung pada lubang tanamnya sehingga kita nanti bisa langsung mengatur pembuatan lubang tanam. Ini lubang tanam yang sudah kita beri arang sekam, langsung kita timbun dengan media tanah di atasnya. Jadi untuk yang lahan sebelah utara ini kita timbun satu truk menjadi 3 lubang tanam. Ini gulutan yang digunakan untuk tanam kelengkeng. Ini ketika satu truk kita bagi 3, ini diameter gulutan kurang lebih 3 meter. Kalau kita lihat dari ketinggian sekitar 60 cm. Penyiraman kurma saat siang hari setelah tanah betul-betul kering, baru kita lakukan penyiraman. Rendaman air ini sampai leher batang, jadi nggak sampai ke pucuk. Ini peresapan yang kita buat sudah mengalir airnya, ada rembesan-rembesan. Ini kita lakukan penyiraman setiap seminggu sekali ketika kondisi tanah betul-betul kering. Dengan teknik ini harapannya bagaimana kurma ini segera berbunga. Kita akan melakukan proses pemindahan anakan atau sunu. Nah, ini proses pemindahan harus betul-betul hati-hati karena di sini akarnya sudah sangat panjang sekali.
Ini kita di sini melihat ada beberapa akar yang tumbuh. Nah, nanti kita akan melihat ini akar indukan atau akar dari anakan. Nah, ini sudah mulai akan diambil. Nah, kita coba. Nah, ternyata akar yang ada adalah akar indukan, tapi di sini kita lihat masih ada akar yang tumbuh. Nah, ini nanti masih bisa ditanam asalkan kita betul-betul karantina dan proses istilahnya pemindahan ini tidak boleh langsung ke lahan, tapi harus kita pindah ke polybag dulu sekitar 2-3 bulan. Ini dari satu sisi, nanti akan kita pindah yang sisi sebelahnya karena di sini masih ada pelepahnya. Jadi biasanya yang di bawah pelepah ini akan muncul akar. Nah, ini kalau pelepahnya masih ada belum kita pindah, ini akarnya tidak bisa tumbuh maksimal. Ini dengan kita lihat bukti bahwa di sini, nah ini ternyata ada 1, 2. Ini sebetulnya calon akar. Calon akar ini tidak akan muncul apabila di bawahnya ini masih ada pelepahnya. Jadi usahakan pada waktu pemindahan anakan atau sunu ini harus dipastikan dulu bahwa pelepah yang ada di bawahnya seperti ini harus hilang, sehingga ke depan akar yang seperti ini yang kita harapkan, sehingga proses stressing tanaman tidak berlangsung terlalu lama. Demikian untuk teknik pemindahan anakan atau sunu pada tanaman kurma. Akan kita coba dengan pola cangkokan dengan menghilangkan semua pelepah yang ada di bawah anakan. Kita akan melakukan pemindahan anakan atau sunu, tapi sebelum kita pindah, ini tidak kita pindah langsung, tapi kita tumbuhkan dulu akar serabut ataupun akar tunjangnya. Nah, ini kita bersihkan. Jadi pelepah yang ada di bawah anakan ini kita hilangkan. Jadi jangan sampai pelepah seperti ini masih ada. Jadi seperti ini anakannya, pelepahnya nanti bersih. Nah, setelah bersih ini kelihatan sudah muncul banyak akar. Terus yang bagian sini ini mulai kita potong pelan-pelan tapi tidak putus, hanya untuk merangsang supaya muncul akar serabut. Nah, setelah pembersihan selesai, kemudian tanah ini kita kembalikan, tapi kita beri tanah yang berpasir, jadi tanah yang mudah untuk kita ambil. Jadi kita kembalikan, kita timbun anakan ini sampai batas lehernya. Jadi misalkan tanah masih kurang, kita tambah sampai betul-betul leher batang tertimbun oleh tanah. Nah, teknik ini kita gunakan supaya mengurangi tingkat stres pada tanaman yang akan kita pindah. Untuk tempo pemindahan harus melihat dulu akar yang muncul
kurang lebih sekitar 2-3 bulan. Nah, ini kita biarkan saja, terus kita siram ataupun kita pupuk supaya akar serabut maupun akar tunjang bisa tumbuh di bagian anakan. Ini sebagai teknik pengganti cangkokan, ataupun kalau cangkok harus ada pembungkusnya, tapi ini cukup kita tutup dengan tanah. Tanaman induk yang akan kita pindah ini sudah berusia 4 tahun. Nah, ini ternyata seperti ini pemirsa, wujud tanamannya apabila muncul anakan. Ini cenderung tanaman induk akan bergeser, ini agak miring ke kiri, sedangkan anakan miring ke kanan. Nah, ini kalau tidak kita ambil nanti akan mempengaruhi pertumbuhan induknya. Assalamualaikum. Ini adalah jenis kurma ajwa umur 3 tahun. Ketinggian sudah mencapai 3 meteran. Ini mulai kita lakukan pembuahan. Nah, lokasi yang kita tanam adalah lokasi yang datar ya. Jadi sebaiknya untuk lokasi yang datar, ini nanti caranya tanam bukan seperti ini, tapi ini sudah terlanjur. Jadi kalau kita datar dan sudah terlanjur tanam, ini kita kasih 1 lubang biopori. Ini lubang biopori untuk menempatkan pupuk. Nah, di sampingnya di sini kita buat parit melingkar. Jadi parit melingkar sekitar batang tanaman, kurang lebih dari pokok tanaman itu 1 meter. Nah, habis itu kita kasih lubang resapan. Nah, tujuannya adalah ini nanti pada waktu fase pembuahan pupuk kita taburkan di parit. Nah, nanti kita genangi dan airnya masuk ke lubang resapan. Ini sebetulnya teknik lama, tapi sebetulnya ada teknik baru. Nanti caranya membuat seperti ini. Jadi ini contoh, ini gulutan, tapi ada tanaman durian ya. Jadi tanamannya ada di atas. Jadi nanti pemupukannya juga melingkar, terus penyiraman di sekitar tanaman. Jadi ini lebih efektif. Jadi kita nggak usah membuat lubang biopori ataupun lubang resapan. Jadi teknik yang baru, kita menggunakan teknik yang simpel, yaitu gulutan ditempatkan di atas. Jadi kalau ini gulutan kan di bawah, sedangkan yang ini gulatannya di atas. Nah, ini teknik yang terbaru. Ini kebun saya rata-rata ini dulu menggunakan teknik lama. Jadi seperti durian ini kita kasih di bawah. Ini kayaknya berbuah ya, mulai berbunga. Ini di bawah. Jadi nanti kalau tergenang air, airnya tidak langsung bisa meresap. Tapi yang terbaru modelnya seperti ini. Jadi baik kurma maupun durian nanti tanamnya di atas gulutan. Jadi kurma-kurma yang lama kita tanam model seperti ini.
Oke, demikian teknik penanaman untuk teknik tanam kurma. Itu sebaiknya pakai teknik gelutan. Panas lur, hawane panas tenan nih. Kurmane tahes iki, kena panas gak popo. Tapi durane njaluk diselimuti. Nah, iki, nah, belum panen tapi. Woe wakeh lho. Nah, jeruk senengane Kang Parin nih. Monggo Kang Parin. Jeruke wayahe panen nih. Nah, lumayan iki. Gonang pasar iki mau. Iki lur, sapa sing doyan jeruk? Ket dhisik rasane kecut. Ora enak legine blas. Ini kurma yang dikirim dari Soreang, Bandung. Ada 20 batang. Hari ini tanggal 9 Desember 2019 mulai kita turunkan. Kita masukkan dulu di karantina. Nah, ini nanti untuk mengisi kebun yang ada di Ngunut dan menggantikan pohon-pohon yang mati. Jangan batangnya. Bisa. Setelah proses pemindahan kurma di karantina, untuk membinakan kurma sebelum ditanam. Ini pohonnya cukup besar sekali, usianya sekitar 3,5 tahun sampai 4 tahun. Ini rata-rata tanamannya sudah mulai berbunga, dan bunga adalah bunga betina. Nah, nanti akan kita tanam untuk mengisi lokasi yang kosong. Yang ini sudah kita siapkan. Ini adalah
lokasi penanaman kurma yang kita gunakan untuk showroom budidaya kurma di wilayah Kabupaten Tulungagung. Dua nih, kepala kering. Ini juga bunga ini. Ini kering bunganya. Kalau anak wedok baru men iki. Wong iso kawin. Ini walaupun kecil tapi ini berbunga. Kayak kenceng ini. Tadi yang kita datangkan adalah memang jenis betina yang siap atau langsung untuk diaplikasi pupuk pembuahan. Ada yang pesan, ada yang perlu. Ini 2 kali berbunga ini. Kadang-kadang kan orang nggak boleh kecil, ini yang gede. Monggo. Dia bawa ketik itu tapi bukti buat apa itu? Oke. Naik kok, naik. Awas, pegangan, Mas, aman pegangan sini, Mas. Pegangan. Ini kalau satu pohon kurma ini kalau diturunkan harus ada sekitar 4-5 orang. Tapi kalau menggunakan forklift ini lebih cepat, jadi lebih efisien. Nah, ini kita lihat ketika dipindahkan, nah, membutuhkan sekitar 4-5 orang. Proses karantina bibit kurma setelah didatangkan dari Soreang, Bandung. Ini hari pertama. Setelah datang, kondisi tanaman hijau segar, kondisi pembungkus ini juga tidak ada yang rusak, karena kemarin kita lakukan penurunan menggunakan forklift. Jadi kondisi daun berwarna hijau segar. Ini sambil bibit dilakukan karantina, ini kita sudah melakukan persiapan lahan. Kondisi tanaman kurma setelah dilakukan penanaman ini pada hari Selasa, kurang lebih seminggu yang lalu kita datangkan dan kita tanam pada hari Rabu. Ini kurang lebih ini sudah 6 hari setelah penanaman. Ini kondisi tanah tidak terlalu basah, jadi yang kita siram atasnya dengan air yang tidak terlalu banyak. Ini kondisi pelepah, kondisi daun berwarna hijau segar.
tidak ada tanda kering. Itu ada satu yang kering mungkin karena pengaruh perjalanan, jadi wajar sekali. Jadi selama penanaman ini cuaca cukup bagus, jadi cuaca mendung, dan sudah 3 hari ini turun hujan, walaupun tidak deras, tapi kita bisa melihat lokasi sekitarnya. Ini rerumputan mulai tumbuh. Alhamdulillah proses penanaman cukup berjalan lancar dan tidak ada kendala. Moga saja kurma jenis Barhe yang kita tanam ini segera tumbuh normal, dan harapannya dalam waktu 1 tahun bisa kita mulai aplikasi pupuk pembuahan. Oke, ini yang bisa kita laporkan dari Kabupaten Tulungagung. Oke sahabat mulia, sekarang kita berada di kebun karena tadi sudah belajar untuk penyemaian sampai siap tanam. Lah sekarang kita sudah berada di kebunnya. Tadi kita sudah lihat yang posisi besar dari drum-drum itu. Kemudian kita di kebunnya, di tanahnya ini langsung. Ini kebunnya tumpang sari ya, jadi ada durian, ada jambu, macam-macam. Ini banyak sekali. Sekarang kita mau masuk ke sana lagi, lebih dalam lagi. Kita belajar bagaimana perawatan hingga nanti pembuahan dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Ya. Setelah dari pembibitan, ini kita lakukan istilahnya penanaman. Jadi kalau di budidaya kurma itu namanya grounding. Jadi yang umur 7 bulan atau yang sudah pecah daun tadi itu kita grounding atau kita tanam. Nah, hasilnya seperti ini. Ini saat ini tanaman baru usia 4 tahun. Nah, ini bisa dilihat. Ini ketinggian saya 175. Berarti tanaman ini kurang lebih sekitar 2,5 meter. Ini padahal baru umur 4 tahun. Nah, teknik perawatan cukup sederhana. Ini kita pasang lubang biopori. Jadi yang namanya apa? Pipa-pipa nih ya. Ini ada lubang biopori dan di situ ada lubang resapan. Nah, kita lihat di sisi lain ya. Ini sama. Jadi ini juga umurnya baru 4 tahun, tapi di lahan ini itu baru ditanam sekitar 2 tahun. Ya, ini jenis ajwa atau kurma nabi. Jadi perawatan nanti pemupukan lewat sini, lubang biopori. Jadi ketika masih kecil itu seluruh pupuk dimasukkan di sini supaya apa? Terjadi penyerapan secara maksimal. Dan ketika hujan turun, ini tidak terlarut atau tercuci oleh air hujan. Dan ketika panas, ini tidak terjadi penguapan. Makanya di sini diperlukan namanya lubang biopori dengan kedalaman kurang lebih 60 cm. Nah, selain untuk pemupukan, ini juga kita pasang pengaman. Ini adalah serbuk belerang. Tujuannya apa? Untuk menangkal serangan hama penyakit, khususnya kumbang tanduk. Jadi hama kurma yang paling ganas adalah kumbang tanduk. Jadi kumbang tanduk itu biasanya menyerang pada pondoh atau bagian yang termuda di pohon ini. Nah, kalau di sini ada, kalau kita lihat di sini ya, ini ada seperti pohon yang kecil-kecil. Ini namanya sunu. Kalau di kurma ini namanya sunu atau anakan.
Nah, anakan kurma ini nantinya akan kita pindahkan ketika tanaman ini sudah berusia sekitar 1 atau 2 tahun. Nah, saat ini pengembangan bibit baru berasal dari biji, tapi ke depan sekitar 3-4 tahun ke depan kita sudah nggak nanam biji, tapi yang kita ambil dari ini anakan atau sunu. Makanya di sini anakan atau suna ini mempunyai nilai potensial yang cukup lumayan. Ini harga per bibit kisaran sekitar 2,5 juta kalau saat ini. Kenapa ini mahal? Karena kalau ini sudah berbunga atau ini sudah jelas jantan atau betinanya, ini juga akan berbunga. Jadi walaupun kecil, ini juga akan berproduksi. Makanya ini paling disenangi oleh para penghobi atau pembudidaya kurma, yaitu sunu-sununya. Ini saat ini banyak yang antri ya sebenarnya, cuma karena kebutuhan kebun ini sangat banyak, kita masih skalanya dipergunakan untuk budidaya kebun sendiri. Oke, saya tunjukkan di tempat lain. Nah, ini kita tunjukkan, ini kurma jenis ajwa. Cuma perbedaannya, yang lokasi di sini kalau musim penghujan itu cenderung banjir. Jadi ketinggian itu sampai 1 lutut. Nah, perbedaannya dengan tanaman yang tadi kita lihat, ini ketinggiannya lebih tinggi. Jadi kalau tadi sekitar 2,5 meter, ini sekitar 3 meter. Nah, jadi di sini tetap masih ada lubang biopori, ditambah di sini ada lubang resapan. Jadi lubang resapan di sini fungsinya adalah untuk mengatur proses pembuahan. Jadi dengan adanya lubang resapan, secara tidak langsung proses pembuahan itu lebih maksimal. Dan karena ini di daerah resapan, daerah yang tergenang air, ternyata kurma itu lebih cepat tumbuhnya. Karena sifat dari akar kurma itu kalau kelebihan air dia akan menutup. Jadi dia punya semacam klep ya. Tapi kalau kekurangan air dia akan membuka. Jadi walaupun kurma ini terendam selama 1 minggu atau 7 hari, ini tidak mati. Ya, berbeda dengan tanaman sebelah, itu ada bekas apokat. Ya, apokat ini tidak tahan ternyata terhadap banjir. Jadi ketika apokat ini terendam banjir, dia akan mati. Nah, sekarang ini kita ganti pohonnya, kita rombak ya, istilahnya kita ganti dengan pohon kurma dongkelan. Nah, kebetulan pohon ini ketinggian sudah 4 meter ya, cuma di sini sudah keluar batangnya kurang lebih sekitar 1 meter. Ini adalah kurma jenis betina, jadi sudah pernah berbuah sekitar 2-3 kali. Cuma di kebun ini baru kita pindahkan sekitar 3 minggu yang lalu. Tetap sama untuk masing-masing kebun, kita pakai pola pengamanan hama ya. Ini saya tunjukkan. Nah, pola pengaman hama kita pakai beberapa teknik. Yang pertama, untuk pinggir kebun kita pakai feromon. Jadi ini ada feromon, ini ada cairan kecil. Nah, feromon ini adalah cairan pemikat. Jadi ketika kita pasang feromon ini hama kuangwong itu akan tertarik. Nah, ini hasilnya ya. Ini feromon ya, kita pakai merek Feromonas. Jadi kalau tidak kita kasih pengaman, ini nggak akan datang ke sini, tapi dia akan larinya ke langsung tanamannya. Jadi fungsi feromon adalah sebagai pemikat supaya hama ini tidak tersebar kemana-mana. Jadi bisa terpusat pada satu titik, yaitu
tempat pemikatan. Nah, hari ini walaupun hari Minggu, tapi suasana kebun karyawan tidak masuk. Tapi kita menemukan ini kumbang tanduk. Nah, ini yang bahaya. Kalau ini sampai menyerang satu pohon, ini bisa mematikan pohon. Makanya di sini fungsi dari pemikat dan serbuk belirang tujuannya ketika hama ini datang, dia kelenger. Artinya seperti sekarat. Ini sudah enggak semangat untuk menyerang. Nih. Nah, ini salah satu pupuk yang akan kita gunakan untuk pemupukan di lahan ngunut ini. Cuma ini berasal dari kotoran hewan. Jadi ini ada pakai ayam petelur juga bisa, atau burung puyuh. Nah, jadi ini kita fermentasi dulu ya. Jadi ini belum terfermentasi. Ini kita olah fermentasi, kita tambahkan tadi di sana ada merang atau sekam jerami ya. Nanti kita proses fermentasi kurang lebih sekitar 2 bulan. Nah, hasilnya ini nampak seperti yang di dalam itu. Yang ini ya. Jadi yang di dalam itu adalah pupuk yang sudah difermentasi. Jadi kelihatan coklat-coklat. Kalau jadi kurma-kurma yang sudah besar, yang sudah berusia 4 tahun ini, yang betina itu relatif mudah mengeluarkan sunu atau anakan. Nah, anakannya sengaja kita timbun seperti ini. Jadi nanti kita panennya itu kita nanti kita ibaratnya kita timbunan atau gelutan ini kita gali lagi. Jadi setelah kita gali baru ini kita pisahkan, karena anakan itu ada yang di tanah seperti ini, ada yang di tanah. Kalau yang seperti itu nempel di batang. Jadi kalau nempel di batang itu otomatis harus kita rangsang dulu dengan cara mencangkok. Ini cara mencangkok yang kita pakai dengan cara menutup sekitar tanaman dengan tanah gulutan, dengan harapan nanti di sekitar anakan ini akan muncul banyak akar sehingga tanaman ini cepat untuk tumbuh kembali. Adapun hasil anakan yang sudah kita pisahkan bisa kita lihat di sana. Nah, ini hasil anakan yang sudah kita pindahkan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi dari 8 ini ada 1 yang gagal. Ini biasa ya. Ini karena akar yang kita pindah ternyata masih belum ada. Jadi hanya batangnya saja. Tapi kalau akarnya banyak, ini hasilnya seperti ini. Jadi walaupun ini sudah berumur 1 bulan, ini tidak mengering. Tapi kalau yang tidak ada anakan langsung seperti ini. Makanya dalam pemindahan anakan kita harus hati-hati, kita harus mempertimbangkan tentang kondisi akar. Usahakan minimal 1 batang ini ada 3 atau 4 akar yang sudah mulai muncul. Inilah pohon kurma yang di tempatnya Pak Budi Sumoroto. Ini luar biasa sekali, 1 tandan itu beratnya sekitar 20 kilo. Ini kalau harga jualnya per on itu 15.000, berarti per kilo 150. Nah, ini kita kedatangan
Pak Ali dan Bu Utami dari mana Bu? Kebon Sari? Dari Kebon Sari. Kebon Sari. Ini teman-teman dari Ponorogo, Madiun dan Tulungagung. Nah, kita akan tanya langsung ke Pak Budi. Nyun sewu Pak Budi, ini harga per kilonya atau per onnya berapa Pak? Kilone 150. 150 nggih. Nggih. Berarti harga murah nggih. Berkah. Jadi Nggih. untuk kurma rutop ini yang ada di Sumoroto ini ternyata harganya masih murah sekali, 150 per kilo. Atau beli per on juga boleh, atau satu renteng kurang lebih 1 sampai 2 on. Nah, inilah kelebihan dari kurma yang ada di Sumoroto, Kabupaten Ponorogo. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melihat buah kurma yang ada di Sumoroto. Ini tepatnya di dekat Pasar Sumoroto, Kabupaten Ponorogo. Nah, ini milik Bapak Budi. Nah, alhamdulillah setiap hari buah kurma ini mulai laku di pasaran. Ini katanya berkhasiat untuk promil atau program hamil. Nah, luar biasa pemirsa. Ini Pak Budi mulai tertawa nih, bisa tersenyum. Setelah berapa tahun Pak Budi? Pun 17 tahun ini. 17 tahun. Kalau dulu paling diremehkan orang katanya buah kurma nggak bisa berbuah. Ternyata sekarang buah kurma bisa dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Ponorogo. Ini luar biasa sekali. Jadi ini setiap hari buah kurma ini mulai laku di pasaran, walaupun masih berwujud rutop ya, ini pada fase rutop. Tapi banyak masyarakat yang berkunjung ke Kecamatan Sumoroto ini untuk melihat langsung buah kurma. Ini buah kurma ada sekitar 9 tandan. Ya, jadi 9 tandan. Yang bisa kita lihat ini ada masih kimri. Ini yang sudah fase rutop. Nah, jadi tidak keseluruhannya fasenya sama, tapi ada yang kimri dan yang rutop. Nanti kita akan melihat atau merasakan buah yang rutop rasanya bagaimana, dan kita akan cek langsung buah-buah kurma ini.